Ini ulek sambal ya, Dok? Enggak Ustaz, ini ngulek semen. Ya ulek Kok sambal. bukan cabai kok ada itu. Oh, ini dia Ustaz. Cabai Ini kok pakai itu apa namanya? Korma. ini yang luar biasa Ustaz. Bismillah. Ini sambal kurma andalannya Jadul Akbar Ustaz. Ya salam. Sambal pakai korma. Iya, ini Kita ada buka dulu nih Dok nih ya. Oh, ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semuanya kita jumpa lagi di acara kita Fahuwa Yashfi. Dialah Allah yang menyembuhkan saya dan hari ini kita masak. Kita masak dulu. Saya tidak tahu ini cabai kok diuleknya sama kurma. Iya, karena kan gini Ustaz. Gimana? Kita kan di anunya ya, di konsepnya kita kan kita mengurangi atau menghindari gula pasir. Oh, Jadi manisnya diganti dengan kurma. Iya. Udah berkah, manis, dapat banyak lagi itunya. Apa namanya? Manfaatnya. Mantap. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Ulekan atau mungkin ya sambal seperti ini bukan sembarangan sambal. Nah, sambal pertama ini ya. Ini kan ada bawang putih ya. Jadi bawang putih ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah yang fungsinya sebagai pengencer darah. Bawang putih itu ya. Bawang putih. Pengencer darah. Pengencer darah. Kemudian ada juga cabai ya kan. Nah, cabai ini juga termasuk salah satu enzim yang terbaik. Cabai itu ya. Cabai ya, dia punya capsaicin namanya. Nah, itu. Kemudian ada juga apalagi nih? Garam. Ya, garam itu salah satu mineral terbaik yang Allah ciptakan yang memang kita sangat butuhkan ya. Nah, gitu Ustaz. Jadi ini bukan sembarangan lauk ini ya. Jadi ini lauk yang punya bukan ya sambal lah ya, sambal yang punya fungsi atau peran. Sambal enak, orang Indonesia seneng ini Dok. Oh iya. Tapi sehat gitu ya. Sehat. Sehat. Kita coba dikit Ustaz. Ya salam. Insya Allah Ustaz, kurang dikit asinnya Ustaz. Kurang ditasin, garam. Ambil pakai ini aja. Nah, oke. Nah, lalu apa yang akan kita kerjakan dengan sambal ini? Ini yang menarik. Kita akan tambahkan dia dengan tempe, Ustaz. Tempe. Ya, kita ulek. Nanti tempenya di situ. Tempe adalah makanan probiotik yang sangat baik, ya. Jadi makanan probiotik yang sangat baik. Oh, dihancurkan di situ juga ya. Diulek Dihancurkan. situ. Kita hancurkan. Jadi tempenya tuh dapat temannya. Jadi probiotiknya kan kemarin kita ada sempat belajar. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Ya. Jadi dia senang dia. Lama-lama saya agak pinter dikit kan. Nggak usah dikit, Ustaz. Banyak juga apa-apa. Iya, lama-lama agak-agak pinter gitu kan. Ngerti probiotik, prebiotik. Ya Nah, lumayan. jadi Ustaz. Kan ini udah nih. Nah, keduanya seterusnya, ini udah jadi nih. Kita mau nyobain dikit? Boleh lah ya. Gitu ya. Coba dikit lah, Ustaz. Bismillah. Apa nah. Iya, enak ya. Wajahnya berubah. Kalau makanan tuh emang enak begitu. Nah, ini kita simpan dulu. Lalu biasanya saya kan memang kurang menganjurkan menggunakan nasi putih, Ustaz. Nah, kita sekarang hari ini punya nasi merah atau Hari ini kita masak nasi. ini aja. Kabar gembira. Kabar gembira Ya kan? bagi para golongan nasi. Kabar gembira. Kabar gembira. Masak nasi, Tapi ya. ini bukan sembarangan nasi, Ustaz. Gimana? Yang menariknya nasinya kita akan topping. Toppingnya itu subhanallah menggunakan berbagai bahan. Yang pertama ada bawang putih, karena kita akan sedikit tambahkan dengan ada di sini serai ya. Kemudian kita tambahkan sedikit jahe sama bawang bombay. Lalu si beliau ini kita akan tumis dengan menggunakan minyak zaitun ya. Zaitun. Ditumis. Tumis pelan aja Ustaz. Pelan-pelan aja. Nah gitu. Lalu kita hidupkan dulu biar cepat ya. Kita masukkan mereka ini karena Mau dipanasin? boleh. Saya kalau nyalain kompor bisa saya. Kalau masak nggak bisa. Ustaz terima jadi aja Ustaz. Ini nanti sebentar Ustaz. Ini kan kompornya cepat panasnya nih. Cepat panas ya. Jadi kita masukin dulu sebentar. Ini Apa tuh, Dok? Ini bawang bombay, kemudian Bawang bombay. seledri, daun bawang. daun gitu bawang, maaf, terus apa nih? Bawang putih juga ya. Bawang putih. Nah, Itu jahe tuh. Udah, ya jahe.
Ini udah, baru kita itu Ustaz, kita hidupkan. Nyalakan. Bismillah. Nah, bismillah. Wah, ini makan besar hari Makan ini. besar. Jadi para maniak nasi ini sudah aman dia, hidupnya Aman. tenang. Alhamdulillah makan nasi akhirnya. Nasi juga ya. Hmm. Jadi ini minyak zaitun adalah merupakan salah satu minyak yang sangat baik untuk pencernaan, untuk jantung, pembuluh darah kita. Masya Allah. Ya, jadi kita kita cuma mau dapat aromanya saja, jadi sebentar aja. Satu-satunya nih dok, satu-satunya minyak yang gamblang disebut dalam Quran ya. Betul. Zaitun, ya kan? Zaitunah. Zaitun. Iya, min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Masya Allah. Maksudnya wala syarqiyah wala gharbiyah itu seperti apa Ustaz? Nah itu dia. Jadi pertama dia pohon berkah. Jadi ini minyak dihasilkannya dari pohon yang diberkahi itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau masaknya pakai zaitun berarti datang dari pohon yang diberkahi. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Nah, Iya. sekarang kita masukkan nasi ya, Ustaz. Nah ini nih. Ini judulnya nasi goreng zaitun. Digoreng zaitun. Nasi goreng zaitun. Ini nasi apa? Warnanya gini dong. Nasi merah, Nasi Ustaz. merah ya? Nasi merah. Ah, oke. Ini sudah matang gitu ya? Udah. Nasi udah kita ya, udah kita tanak nasi ya. Gitu. Lalu nah, kita kasih temannya Ustaz. Si tempe tadi. Oh, tempe sambal itu. Tempe sambalnya masukin. Wah, ini. Ini kalau dibahas pakai bahasa kedokterannya, ini sudah menjadi nasi apa ya? Nasi anti peradangan, Ustaz. Karena Nasi anti peradangan. anti peradangan. Karena nanti akan banyak sekali. Iya kan bawang putih, ya bawang bombay itu kan anti radang, Ustaz. Jadi mereka tuh punya peran sebagai anti radang. Kemudian tadi saya katakan dia juga meningkatkan imunitas juga, ya. Ini luar biasanya nih. Jadi ini bukan sembarangan makanan, tapi makanan ini kalau masuk ke badan kita, selain enak, insya Allah kita kasih garam sedikit. Nasi goreng lah ini ya. Iya. Ini juga para penggemar nasi goreng Nasi ini goreng, aman iya. dia. Apa dok? Ini garam. Oh garam. Loh, garam lagi. Ada lagi. Dikit aja, Ustaz. Garam hijau. Garam hijau ini garam nih kasih bumbu. Ya, Oh jangan- garam bumbu. jangan kasih bumbu. Berarti bukan sembarang garam ini. Bukan sembarang garam. Resep khusus. Nah, Nah ini. ada salah satu produk ciptaan Allah, Ustaz, namanya Nah betul. bonggol nanas. Bonggol nanas. Ini bonggol nanas ini salah satu. bonggol nanas nih. Bonggol nanas, Ustaz. Ini kita masukin sini. Ya. Dia juga berperan sebagai anti peradangan. Nah, terus buat rasa manisnya, ada kita masukkan kurma sedikit. Rasa nasi Kita- pakai kurma ya, baru ketemu. Nanti ya. Ustaz cobain rasanya. Kacang Almond. Almond. Kita tambahkan kurma sedikit. Simpel, cuman ini makanan yang sangat baik bagi pencernaan kita. Jadi kan kalau Sangat Nabi bilang kan, Masya Allah kan, bahwa tidak ada bejana yang lebih buruk bahaya daripada perut ya. daripada perut. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita mengisi perut kita ini dengan dengan makanan yang sangat sehat seperti ini, apa yang akan terjadi itu yang luar biasa. Kita cicip dulu, Ustaz. Dikit lagi, Ustaz. Kita kasih dia. Udah gak sabar nih rasanya dok. Ini kayaknya nanti Ustaz bisa berhenti dulu nih, harus makan. Iya makan dulu. Berarti gak terlalu panas dok ya? Nggak terlalu ya? panas, karena kan sudah dimatiin. Karena itu ya zaitun itu Iya. nggak bisa terlalu panas. Nggak usah terlalu panas dia. Pedesnya dapat, tambahkan sedikit kurmanya. Ini kurmanya ajwa juga, makin berkah. Ustaz. Salam. Nah, gitu, Ustaz. Ini masak penuh keberkahan ya berarti ya. Betul. Zaitunnya berkah, kurmanya kurma berkah. Nabi juga bilang kurma itu kata Nabi tumbuhan yang berkah. Betul. Pohonnya itu luar biasa ya. Betul, kata Nabi SAW. Bahkan ini sama dengan kehidupan kita sebagai Muslim dok. Kurma itu. Ya, Nabi mengatakan bahwa inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa dzalika mithlul mu'min. Allah. Jadi berkahnya dalam riwayat lain barakatuha mithl barakatil muslim. Jadi berkahnya Sampai kurma seperti ini. itu ya? Berkahnya pohon kurma ini sama dengan berkahnya kehidupan muslim. Ini pertemuan banyak keberkahan di dalam satu wajan. Ya, dok. Masya Allah, Ustaz. Jadi artinya kalau Ini masuk ke badan, berkah insya Allah. ya, perut kita ini tempat berkumpulnya berbagai keberkahan. Jadi nih, Jadi, Ustaz, tapi lupa saya ini sedikit kita tambahkan sayurnya ya. oke. Lupa tadi. Apa-apa. Yang daun bawang tadi ya. Daun bawang.
biar ada sedap-sedapnya. Ini Masya Allah Ustaz rasanya. Ini rasanya Mas Wali. Susah digambarkan. Dibayangkan aja ya. Bayangkan aja. Dibayangkan aja. Nah, nanti yang menikmati saya wakili. Ya. Saya kalau mau wakili gini ahli insya Allah. Masak nggak bisa. Akhirnya kita makan nasi. Tapi nasi pertemuan beberapa keberkahan. Iya. Masya Allah Ustaz. Ini udah siap makan nih? Udah siap. Ini namanya apa namanya nih? Dikasih nama dulu Pak. Ustaz kasih nama deh. Nasi berkah ya. Nasi berkah. Nasi berkah dah. Biar gampang. Iya, Masya Allah. Kalau saya masaknya aja udah seneng Ustaz. Oh, gitu Jadi ya? kalau orang yang masak itu Masya Allah. dia udah seneng dengan masaknya, apalagi orang makan. Gitu ya. Kalau gitu saya tugasnya makan. Karena Makan aja, Ustaz. Kalau makan saya senang. Silakan Ustaz. Nah.